Oke, Jessica Kumala Wongso akhirnya ada di press conference klarifikasi. Ada yang pro dan kontra gitu Oh, tapi banyak. masih ada yang kontra juga ya? Pasti takut tuh orang mau ngopi sama Jessica gitu. Ada lagi nggak ya mau ngopi sama Jessica gitu. Oh, Ini gue ngopi em, nih. iya kan? Ya, kamu nggak takut. Ada perbedaan nggak pada saat kamu di dalam sebelum kamu masuk, sesudah kamu masuk, terus keluar? Ini kan teknologi berkembang begitu pesat nih. Pakai handphone caranya tuh gimana nyariin tombol, tombolnya udah nggak ada. Dulu ada tombol di tengah, sekarang nggak ada gitu kan. Terus nyari-nyari tombol. Kayaknya seru tuh. Kalau kita main Ludo berempat, ada kamu, ada Om Darmawan, ada KM. Iya, Seru ya? seru. Kebayang nggak itu? Kebayang. Kalau kita main kira-kira yang menang siapa? Aku lah yang menang. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Oke, Jessica Kumala Wongso akhirnya ada di press conference klarifikasi. By the way, gua thank you dulu nih. Ini kopi dari Jessica. Ini enak banget. Gua kopi dulu ya. Ya oke. Hmm. Thank you, gua dikasih kopi. Apa kabar, Jessica? Baik bang. Abang apa kabar? Baik. Jangan grogi, tenang, santai. Iya oke. Jadi gimana setelah keluar dari apa namanya Pondok Bambu, Jessica ini kan tiba-tiba menghilang begitu saja. Malah ujung-ujungnya akhirnya aktif di TikTok kan gitu. Tiba-tiba ada nyanyi dan lain-lain. Itu yang TikTok yang bikin siapa sih? Yang bikin siapa? Saya sendiri. Oh, bikin sendiri. Iya. Terus gimana? Apa aja yang dimasukin di sana? Awalnya sih iseng aja ya, nggak ada niat apa-apa. Cuman ya yang akhirnya jadinya sedikit rame juga yaitu di luar ekspektasi sih. Pertamanya nggak kepikiran ke sana, cuman sekedar iseng aja karena TikTok apaan sih kok kayaknya apa gitu orang pada ngomong TikTok, jadi lihat aja gitu apa tertarik aja pengen bikin akun. Tapi itu followernya lumayan banyak ya? Iya tapi kan aku nggak terlalu aktif, jarang upload gitu. Apa kamu interaksi nggak sama apa namanya sama follower kamu? Pasti ada dong mereka komen apa segala macam. Komennya isinya apa? Oh komen, iya kalau komen mah banyak sekali ya. Cuman ya bacain aja, aku mah bacain. Cuman kadang ya mereka rusuh sendiri gitu antara orang lain dan orang lain yang aku juga nggak kenal. Jadi aku bacain aja, ketawa-ketawa aja. Rusuhnya? Rusuhnya ya maksudnya ya kan kita semua tahu ya ada yang pro dan kontra gitu kan. Jadi ya mungkin mereka mengutarakan pendapat yang kontra, nanti yang pro-nya ngomong sesuatu, nanti balik lagi gitu. Jadi ya gitu saut-sautan gitu Oh, tapi banyak. masih ada yang kontra juga ya? Ada Apa kontranya biasanya apa? kontra. Ya kontranya ya kasih semangat. Kontra ya maksudnya Iya, kontranya, kontra itu kontra ya dulu. maksudnya ya menulis hal-hal yang random aja tapi ya notabene negatif, tapi ya udah aku mah baca ketawa aja. Oke, yang paling kamu ingat, dari komentar netizen yang ada di TikTok. Yang paling aku ingat, Iya. maksudnya yang baik atau yang buruk nih? Ya, yang paling kontra Pokoknya lah, yang paling kontra. secara keseluruhan ya mereka kayak yang oh pasti takut tuh orang mau ngopi sama Jessica gitu. Ada lagi nggak ya mau ngopi sama Jessica gitu. Oh, Ini gua ngopi. em, iya kan ya kamu nggak takut. Atau kayak apa sih? Oh psikopat loh. Oh di Indonesia doang tuh yang keluar dari penjara bisa bikin TikTok lah kayak yes kayak gitu-gitu aja sih. Oh, apa rasanya setelah kamu baca komen-komen itu dari netizen? Apa sih yang kamu rasain? Sebenarnya nggak ada perasaan negatif gimana ya, cuman yang kayak baca oh ya udah gitu. Ya, maksudnya ya selentingan orang ngomong. Nggak kamu jawab gitu satu-satu. Kamu jangan sembarangan ngomong ya, gitu. Enggak. Terus apa tanggapan kamu terhadap mereka? Kamu diemin aja atau? 99,9% saya diemin, cuman kemarin kebetulan ada yang sedikit ekstrim, jadi ya udah ujung-ujungnya dia udah nggak ada di akun aku lagi udah. Oh, ekstrimnya? Ekstrimnya karena terus menerus gitu. Maksudnya kalau orang nulis kayak 1-2 komen nggak masalah lah ya. Maksudnya aku cuma oh ya udah. Tapi kalau orang yang benar-benar kayak obsesi setiap hari, setiap menit harus nulis itu kan kayaknya rada gimana gitu. Tapi kamu kenal sama orangnya? Nggak kenal. Oh, kamu nggak kenal? Nggak. Oh, tapi kok niat banget ya? Iya makanya itu misteri. Tapi ya misteri yang aku juga nggak tertarik untuk tahu kenapanya. Jadi udah biarin aja.
Oke, akan jadi sebuah misteri lagi kalau sebenarnya Jessica itu tidak muncul dan menceritakan ke teman-teman bahwa sebenarnya Jessica itu after bebas, apa sih yang Jessica lakukan? Em, karena kemarin waktu sesudah bebas itu kita langsung fokusnya tuh ke PK, jadi fokusnya masih ada di sana gitu kan. Terus kan kemarin kebetulan beberapa bulan kita pergi sidang ya. Terus sekarang kan memang lagi menunggu keputusan. Jadi ya low profile dulu aja lah. Kebanyakan di rumah sih aku. Oh, di rumah aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain sih, bukan nggak ngapa-ngapain juga ya. Maksudnya kegiatannya ada aja, tapi ya maksudnya di rumah aja gitu. Tapi nggak ada kegiatan spesifik yang rutin atau apa. Tapi basicnya kamu tuh suka jalan-jalan nggak sih? Maksudnya kayak ke mall, kemana? Basicnya Esin sebelum penjara, Iya. oh iya suka banget jalan-jalan. Ah gitu. Heeh. Sebenarnya kepengen sih jalan-jalan gitu kemana, keluar kota atau kemana gitu. Cuman ya mungkin belum ada kesempatan. Terus ya masih kayak pikirannya masih belum ke sana dulu deh. Mungkin suatu saat. Oke, jadi sekarang lebih banyak di rumah. Cuman ini kan akan jadi pertanyaan juga sebenarnya ke netizen ya. After keluar itu tentu Jessica butuh adanya penghidupan. Butuh makan, butuh shopping, butuh happy-happy. Tentu itu semua pakai uang gitu. Ada nggak Jessica itu selama keluar itu melakukan satu kegiatan yang menghasilkan apa gitu? Nggak ada, belum, So, diam aja gitu. diem aja. Maksudnya kalau dalam hal menghasilkan uang belum. Nggak ada niat gitu, bikin Ada bikin niat, YouTube gitu. cuma nggak tahu caranya gimana. Aku masih takut ngapa-ngapain. Apalagi yang kamu takutin coba itu apalagi coba deh kamu Ya cerita. maksudnya takutnya gimana ya, kayak takut nanti ngapain salah atau gimana ke orang lain. Ntar, pokoknya banyak stres nih, maksudnya aku tuh kan lama di penjara ya, jadi kayak masih belum tahu dunia luar gimana, keadaannya gimana. Terus kayak gara-gara dulu mungkin masih ada trauma yang lama, jadi takut ngapa-ngapain gitu. Takut Iya, ngapa-ngapain. takut ngapa-ngapain beneran. Secara spesifik, apa sih yang kamu takutin dari melakukan kegiatan sehari-hari? Ya maksudnya takut salah aja nanti kalau nggak sengaja ketemu siapa atau apa yang terjadi sesuatu apa gitu. Kayak masih ada takutnya gitu loh. Oh, paham gua. Jadi kayak traumatized di istilahnya pada saat itu kamu niatnya cuma ngopi, terus akhirnya ada sesuatu hal yang terjadi, Ya something like that ya, sesuatu ya kayak gitu. akhirnya membuat itu ke bawah-bawah Iya. ke kamu. Tapi ada nggak penyesalan di kamu tuh pada saat kejadian itu? Aduh tahu gitu, gue nggak mau ngopi sama dia. Tahu gitu pada saat itu gue nggak mau nongkrong sama itu. Sebenarnya kalau bicara andai-andai ya, itu sebenarnya percuma ya. Aku sih nggak kepikiran ke sana gitu, nggak yang kayak oh seandainya aku nggak ini, seandainya kayaknya itu aku udah lewat dari fase itu, kayak udah nggak lagi gitu. Yang penting pokoknya sekarang apa yang terjadi dijalani, dilewatin, sekarang lihat ke masa depan aja udah gitu. Cuman Fokus. mungkin masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri, itu aja sih. Berapa lama? Nggak tahu. Kan biasa ada waktu tuh. Pokoknya gue selama sekian bulan gue harus recovery gitu. Ada nggak? Mungkin aku sih nggak ada goal kayak gitu ya, nggak ada yang tenggat waktu harus gimana gitu. Cuman mungkin sekarang kita nungguin hasil PK-nya dulu aja, itu aja sih dulu fokusnya. Tapi kamu pada saat setelah keluar dari bebas ya, pada saat setelah bebas, kan kamu pernah dong kayak ke mall, ke apa pasti iya, ada dong. iya. Gimana pandangan orang-orang itu? Ada nggak yang kenalin kamu? Jessica gitu. Oh iya ada banget. Iya, ada. Gimana Ya, walaupun tanggapan mereka? kayak pakai masker atau apa gitu ya, cuma tetap aja kayak oh ini Mbak Jessica ya gitu. Iya gitu. Kalaupun maskernya dibuka juga ada aja nyamperin, nanti minta foto atau apa gitu. Oh ada yang minta foto? Wah udah jadi selebriti dong. Maksudnya selebriti untuk alasan yang salah, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya emang orang itu mau foto sama, kan nggak mungkin aku yang minta foto atau gimana kan mereka. Iya. Ya pasti kan aku iyain gitu kan. Tapi ada nggak kayak mereka tuh menanggap istilahnya menanyakan ke kamu gitu ya? Itu gimana sih ceritanya apa segala macem? Terus tanggapan mereka ke kamu itu seperti apa? Responnya mereka ke kamu seperti apa? Ada nggak sih? Kalau orang baru kenal gitu ketemu di mall, nggak ada yang kayak gitu sih. Cuman kayak nyapa aja, cuman minta foto atau ngomong semangat ya gitu aja, sekedar itu. Jadi nggak ada kayak percakapan gitu, nggak terjadi kayak gitu. Bagaimana dengan teman-teman lama? Teman-teman lama, anehnya teman-teman lama tuh nggak pernah ngungkit.
nggak pernah nanya gitu kan. Aku masih kontak ya sama teman lama ya. Teman lama, maksudnya teman yang aku kenal sebelum penjara gitu. Ya. Itu mereka tuh kayak yang ya udah, terus kamu sekarang mau ngapain, mau kemana gitu, gimana nanti mau maksudnya hal yang kamu lakuin tuh apa gitu. Pokoknya ngomong yang happy aja, nggak pernah kayak sebenarnya apa sih yang kenapa sih kok bisa begitu gitu, nggak pernah satupun, nggak ada yang nanya. Jadi untung juga sih. Aku juga nggak pernah tanya kenapa mereka nggak tanya ya. Iya. Tapi ya udah kalau itu begitu ya udah aku juga happy. Jadi ya udah tutup masa lalu. Oh, keluarga? Keluarga juga nggak Nggak ada yang nanya? Nggak ada. Jadi semua hanya intinya begitu aja? Begitu gitu? aja udah. Oh, bagus. Memang harus begitu ya, jangan banyak nanya. Kadang-kadang pertanyaan orang tuh bikin sakit hati juga ya, ada nggak sih kamu ngerasa gitu? Maksudnya bukan sakit hati ya, maksudnya mungkin karena mungkin orang itu emang benar-benar penasaran, serius penasaran gitu kan. Tapi ya kalau misalnya aku mau jawab ya paling jawab ya setidaknya banyak hal yang udah aku lupain juga sih. Cuman ya tapi mau gak mau kalau emang harus mengingat lagi ya harus teringat lagi gitu. Tapi jarang sih yang begitu, yang nanya sampai. Nah, sebenarnya ada sih pertanyaan yang mengganjal. Sebenarnya bukan mengganjal sih, lebih ke gua bertanya-tanya gitu ke kamu khususnya gitu. Kamu kan punya look yang bisa dikatakan cantik ya. Udah punya pacar nggak sih kamu? Nggak kan ini apa namanya pertanyaan pada umumnya ya. Artinya sekarang kan orang akan mempertanyakan itu ke kamu. Kamu punya paras yang cantik, enak dilihat, kamu juga kayaknya humble, supel begitu. Terus ada nggak sih orang atau laki-laki yang deketin kamu dan lain-lain gitu? Iya, kalau laki-laki yang deketin ada. Cuman kan ya maksudnya karena akunya juga masih begini ya kan, nasibnya masih nggak menentu, terus masih yang kayak takut keluar atau gimana. Jadi ya paling ngobrol aja. Ada yang kayak laki-laki yang kepo nggak? Udah deketin kamu terus nanya-nanya, gimana sih gitu. Waktu kamu di dalam bagaimana sih? Enggak, kalau itu sama sekali nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Kalau waktu di dalam gimana mungkin pernah ada percakapan karena mungkin nggak sengaja terungkap ya. Oh iya nih kayak aduh seneng banget nih aku misalnya kayak apa sih kayak makan pakai apa gitu atau mandi air anget atau apa karena di penjara nggak ada gitu. Jadi mungkin karena kayak gitu jadi kayak ada sedikit percakapan gitu. Tapi kalau kayak menanyakan kasus itu sama sekali nggak ada. Kadang-kadang kan ada kepo ya, laki-laki itu suka begitu tuh. Gimana sih kasus kamu? Aku mau tahu dong gitu. Nggak ada sih untungnya. Nggak ada? Nggak Sama sekali nggak ada yang sekali menanya nggak begitu? ada. Sama sekali. Terus akhirnya kamu sama cowok-cowok yang ngedeketin kamu itu jadian? Nggak? Enggak, cuma deket-deket aja ya. Gimana Kenapa posisi? nggak mau jadian gitu? Enggak lah, Ya, belum setidaknya kamu tuh ada yang nemenin kamu, ada yang bisa mengurangi beban pikiran kamu gitu. Ya berteman ya udah nggak apa-apa ya begitu aja. Oh, berarti hanya pertemanan gitu. Teman aja. Emangnya apa yang membuat kamu akhirnya lebih memilih berteman dibandingkan menjalani satu hubungan, misalnya katakan pacaran? Karena mungkin waktunya belum tepat ya. Kayak masih Atau bukan karena nih cowok misalnya bukan tipe kamu gitu atau gimana? Enggak, bukan. Maksudnya kayak waktunya timingnya belum pas aja. Belum saatnya gitu. Karena sekarang mungkin masih fokus sama PK dulu itu masih beban banget gitu di pikiran. Oh, berarti hanya bicara tentang waktu. Emang tipe cowok kamu gimana? Tipe cowok yang apa ya? Yang baik, yang jujur, yang pengertian. Mana ada laki-laki yang jujur? Ini udah kelamaan di Pondok Bambu begini nih, jadi dia nggak bisa membedakan laki-laki yang jujur itu gimana gitu. Ya udah ya jujur aja. Ya maksudnya kalau aku ngerasa dia jujur untuk hal yang diperlukan untuk jujur ya udah gitu. Oh, aku gitu mah ya? santai aja, nggak yang gimana-gimana. Tapi punya rasa ingin istilahnya suatu saat nanti kamu akan punya pasangan dan Oh lain-lain, ya ada pasti nggak? ada lah itu. Cuman kalau sekarang tuh kayak masih mikir, aduh gimana nih nanti kalau gimana-gimananya, pokoknya masih banyak kayak gimana-gimana, masih belum plong banget gitu. Kalau udah plong banget mah udah, ayo gitu kan. Oh gitu. Berarti masih ada yang mengganjal ya? Masih. Padahal kamu udah, aku lihat happy banget kan? Ya, aku kan emang selalu kelihatan happy walaupun aku sedih. Tapi by the way, kamu masih ada kontak-kontakan sama teman-teman yang ada di lapas gitu? Yang udah bebas masih. Ada juga yang di dalam lapas masih telepon, kan ada wartel ya, jadi masih suka nelpon gitu kadang-kadang. Gitu. Yang udah keluar apa kata yang sering mereka sampaikan ke kamu?
Kebanyakan sih ya kayak silaturahmi aja ya. Hai Kak, lagi ngapain gitu. Nih aku hari ini pergi ke sini gitu-gitu aja sih. Kayak, Oke. senangnya udah punya handphone deh kita gitu. Oh, waktu di dalam nggak boleh ya? Enggak. Oke, ini ada pertanyaan yang paling kita pengen tanya sebenarnya teman-teman yang ada di sini. Waktu kamu di dalam itu kan ada seseorang yang namanya Angelina Sondak. Ya kan? Angelina Sondak tuh sama kita juga baik gitu ya. Menurut kamu dia orangnya gimana? Masih kontak sama beliau? Baik-baik aja. Waktu sesudah KNJ bebas ya udah nggak ketemu lagi sih. Terus waktu aku udah bebas juga nggak ada kontak lagi. Mau ketemu beliau? Ya oke, kalau misalnya ada kesempatan. Iya. Tapi kangen nggak sih kamu kayak pada saat ada di dalam lapas begitu? Maksudnya kangen hal yang positif ya, artinya kangen dengan teman-teman yang ada di dalam. Kangennya tuh apa ya? Mungkin ya di lapas itu ada hal buruk dan baiknya gitu. Jadi ada manisnya, ada pahitnya juga. Ya pahitnya sih kebanyakan lebih banyak ya. Oke, Cuma ada satu-satu. manisnya. Satu-satu. Kita bicara yang manisnya dulu. Manisnya ya misalnya kita jadi sama teman-teman tuh kayak jadi menjalani sesuatu hal yang sulit bersama gitu. Makanya kan jadi kayak ada solidaritas gimana gitu, kayak kayak saling menghibur atau saling berbagi gitu. Oh, berarti Senangnya di situ. kamu bergaul ya di dalam ya? Iya bergaul. Ya kalau pahitnya? Kalau pahitnya ya keterbatasan ya, kayak mau komunikasi susah, kalau mau ketemu seseorang itu susah gitu. Tapi kan nggak bisa kadang-kadang keluar gitu. ya, tapi kalau ada keadaan-keadaan tertentu kan kamu diizinkan juga kan untuk ada nggak sih keadaan-keadaan tertentu kamu kayak diizinkan misalnya memerlukan untuk kamu tuh keluar dan lain-lain. Bisa nggak sih kita mengajukan izin? Oh bisa, kalau memang diperlukan banget itu kebanyakan tuh, tapi kayak yang kalau orang tuanya tuh meninggal atau apa gitu. Tapi kalau Pernah, tapi kamu enggak. pernah sama sekali. Padahal kan bisa kamu lakukan tuh. Ya tapi nggak usah kayak gitu-gitu. Iya. Oke, jadi ada sebagian netizen yang memang ngomong gitu ya di beberapa kesempatan bilang bahwasannya keadaan kamu, kita kembali ke case kamu ya. Di tahun 2016 itu kamu dalam keadaan yang sebenarnya terjebak di satu situasi yang sebenarnya nggak pantas kamu ada di situ gitu. Gimana tanggapan kamu? Aku itu masih dalam batasan untuk bicara secara publik ini ya, mengenai kasus gitu kan, mengenai kayak pembelaan diri atau bagaimana. Jadi aku nggak bisa jawab tanpa harus mengarah Enggak, ke sana. maksudnya kan keadaan kamu kan terjebak nih. Pada saat itu banyak orang yang bilang kamu terjebak. Apa yang membuat kamu setuju nggak sih dengan keadaan netizen yang mengatakan kamu itu terjebak? Sebenarnya netizen itu kan banyak, pikirannya juga berbeda-beda. Kayak yang tadi aku bilang, ada yang pro, ada yang kontra kan. Kalau misalnya ada yang ngomong aku tuh terjebak, ya itu ya pendapatnya mereka. Sekali lagi, apa yang terjadi di hidup aku itu tuh hanya di hati orang gitu yang tahu. Mereka punya kepercayaan sendiri, bukan bisa cari kertas dari pengadilan. Jadi kalau misalnya mereka berpikir seperti itu ya udah, kalau misalnya pun mereka berpikir yang tidak seperti itu pun juga ya udah, aku nggak akan kayak berusaha untuk enggak kayak gitu, aku nggak akan kayak gitu, udah selesai itu, udah capek. Jadi terserah aja, sekarang tuh udah terserah, semuanya udah terserah. Jadi bodo amat gitu. Ya bahasanya bodo amat, tapi ya maksudnya udah ya udah, kalau kamu bikin gitu ya udah, nggak akan kayak aku bantah gitu. Tapi kamu sendiri nonton nggak sih Netflix yang apa namanya yang ditayangin itu Ice Cold itu, kamu nonton nggak sih? Nggak nonton. Waktu rilis itu aku tuh kan masih di dalam ya. Nah itu kan petugas kan pada nonton. Jadi petugas tuh yang nggak pada heboh gitu, yang kayak just nih ada mau rilis nih malam ini atau apa gitu. Terus jadi mereka tuh yang jaga malam tuh pada nonton gitu. Terus mereka pada cerita gitu kan sama aku kan gini. Cuman aku bilang aku nggak mau nonton gitu. Walaupun udah bebas nanti pun tetap nggak mau nonton. Sampai sekarang pun Kenapa kamu nggak mau nonton? Nggak tahu, kayaknya nggak kepengen aja nonton. Kan kamu bisa ngelihat gitu bahwasannya bagaimana sih point of view-nya netizen, point of view masyarakat terhadap kamu melalui film Ice Cold itu, dokumenter Ice Cold itu. Iya tapi gimana ya, nonton gak nonton juga kayaknya sama aja gitu. Aku nggak perlu nonton. Pokoknya intinya nggak perlu nonton aja. Aku ngerasa kayak aku nggak perlu nonton. Tapi kamu di lapas itu ada TV ya? Ada TV. Berarti pada saat viral film Ice Cold itu keluar, dokumenter
High School itu keluar, viral, rame, akhirnya dibahas semua orang, kamu nonton. Kamu tahu keadaan di luar itu seperti apa? Eh, aku kalau pembahasan seperti ini kan nggak ada di TV biasa maksudnya ya. Jadi Iya, iya, iya. kita tuh cuma dapat info tuh kayak dari petugasnya gitu. Bilang, oh Jess rame tahu di luar gitu. Kamu nggak coba kayak misalnya ada satu petugas, coba dong lihat handphone kamu apa YouTube-nya? Nggak kamu. Nggak tertarik juga kayak gitu. Tapi kamu tahu, maksudnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman kuasa hukum di luaran? Iya tahu kan pengacara juga suka datang kunjungan, jadi mereka juga suka cerita gitu. Oh, hanya berdasarkan cerita. Mm-mm. Terus kayak Bang Bostam nangis-nangis gitu. Dengar cerita Oh, aja. dengar cerita aja. Iya. Oh gitu ya. Oke, momen kamu pada saat di lapas, pasti ada satu momen yang istilahnya paling tidak pernah kamu lupakan. Apa momen itu? Momen yang paling tidak pernah, Kamu lupakan yang ada di lapas. momen kayaknya banyak deh yang nggak bisa dilupain deh. Apa yang paling nggak bisa Yang dilupain? ngeselin, petugas yang ngeselin pasti banyak dong. Oh iya, itu mah biasa. Biasa ya. Teman-teman ngeselin. Biasa juga. Oh, biasa juga. Apa yang kira-kira yang Kayaknya membuat- nggak begitu aja sih, nggak ada yang kayak menonjol atau gimana gitu. Karena ya hidup di lapas ya begitu, flat aja. Jadi ya, tapi saya diperlakukan dengan baik dengan petugas, dengan teman-teman. Baik ya, Siap sama pada syukur. di Iya, dalamnya. maksudnya baik mereka. Maksudnya nggak seserem yang kayak sinetron atau apa gitu, nggak ada kejadian kayak Iya kan gitu. kalau sinetron kan begitu. Weh, kamu jongkok gitu. Kan Enggak, disuruh enggak jongkok, ada. nggak ada. Kaki Saya angkat nggak satu. tahu ya kalau Oh. lapas lain-lain, cuman kalau di lapas aku semuanya baik. Oke, kamu kan pastinya tentu harus move on dari keadaan pada saat kamu di lapas. Ada nggak cara-cara kamu untuk gua harus keluar dari ingatan gua soal masalah lapas, soal masalah case kamu itu, cara-cara untuk kamu itu bisa apa namanya ya, berdamai dengan keadaan kamu saat ini, ada nggak? Oh, kalau berdamai dengan keadaan sih aku udah berdamai banget ya dengan masa lalu ya. Cuman yang tersisa itu tuh kayak masih ada rasa takutnya gitu untuk berbuat sesuatu di masa depan. Tapi kalau misalnya yang masa lalu mah udah berdamai, udah nggak Artinya mikirin. sudah nggak kamu pikirin lagi? Udah nggak aku pikirin. Udah Hebat nggak loh. kayak yang mikirin terus nyesel terus nangis atau apa. Udah nggak kayak gitu sama sekali. Udah misalnya udah bener-bener damai. Tapi sekarang itu ya harus menata masa depan yang kayak menghilangkan rasa takut aja gitu. Caranya? Tapi caranya ya pelan-pelan. Aku juga nggak akan kayak Jessica lu harus bisa ya dalam 2 bulan harus gini-gini. Itu namanya kan apa ya, bukan self love ya, kayak jadi memaksa diri untuk kayak gitu. Sedangkan kan ini hal yang bukan bisa dipaksa gitu, karena kan ya aku juga harus sadar gitu kan, aku lama di dalam terus jadi di dalam itu kan juga nggak ketemu orang-orang luar banyak ya kan, maksudnya temannya kan itu aja ketemunya setiap hari cuma teman yang di dalam juga dan petugasnya gitu kan, jadi kayak pergi ke mall aja tuh kayak rasanya wow ini semuanya orangnya banyak banget gitu, jadi pelan-pelan lah, pelan-pelan. Cuman ya bakalan sampai ke tahap bener-bener move on, cuman masih pelan-pelan. Move on-nya bukan dari kasus ya, tapi move on-nya tuh kayak dari mungkin segala macam keterbatasan di dalam lapas gitu aja sih. Tapi terganggu nggak sih? Istilahnya kalau kita ini laki-laki ngelihat seorang wanita dalam keadaan seperti itu, jujur aja kami laki-laki pun merasa kayaknya kalau kita yang ada di situ tuh mental kita nggak bakal terjaga deh. Mental kita bakal istilahnya bakal kacau gitu. Kalau kamu sendiri, mental kamu tetap terjaga atau kamu sebenarnya ada sadar, aduh kayaknya mental gua kena nih gara-gara case ini, ada nggak? Sebenarnya bertahap ya, nggak mungkin orang tuh yang kayak ngalamin kasus kayak aku tuh dari awal tuh nggak merasakan apa-apa gitu. Nah itu sebenarnya tuh bertahap, jadi contohnya waktu persidangan kan 2016 itu tuh stres banget, bener-bener yang kebayang nggak sih tuh stresnya, jadi Iya, kayak iya. pulang tengah malam abis sidang gitu kan. Terus kayak yang satu kamar rame-rame gitu kan, itu jadi kayak gimana ya, kayak bertahap. Awalnya tuh kayak yang fase yang sedih, yang marah, yang apa gitu kan, terus lama-lama sesudah vonis pelan-pelan berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu lama-lama udah hilang dengan sendirinya ya. Semua Bisa. orang bisa kok pasti, nggak langsung. Maksudnya kalau orang berpikir kayaknya aku nggak bisa deh kalau di posisi Jessica, pasti bisa. Kalau emang dijalanin pelan-pelan, disabarin, pasti bisa. Berhasil itu. Iya berhasil. Karena begini, kan ada informasi juga pada saat itu kamu sempat masuk ke sel tikus ya.
Oh, Selti. kalau Selti itu bukan waktu saya di lapas. Di lapas di Polda, Bukan kan? di rutan juga, itu waktu di Polda. Di Polda. Nah itu kan selama 4 bulan aja, siapapun meyakini, ya gue sendiri ngeyakinin bahwa ini mentalnya Jessica ini adalah orang yang punya mental yang sangat kuat kan gitu kan. Nah itu cara kamu untuk menjaga mental itu tetap stabil itu gimana? Meditasi kah? Meditasi ya. Oh kamu meditasi beneran? Meditasi beneran. Oh beneran? Oh aku kira. Terus ya berpikir positif aja sih. Kalau aku tuh gimana ya? Kalau emang harus menjalani masa yang sulit atau hal buruk terjadi, ya maksudnya pikirannya ya pokoknya ya emang kalau harus dijalanin, jalanin aja. Tapi kan setidaknya dari segala macam yang negatif itu kan pasti ada yang positif kan. Jadi aku tuh kayak lebih fokus untuk ke sana gitu. Apa positifnya yang bisa kamu ambil dari segala sesuatu yang saat ini sudah kamu lewati? Pasti ada dong positifnya. Iya, positifnya ya hikmahnya apa? contohnya bisa ketemu sama abang ya kan. Maksudnya kenal sama orang-orang yang benar-benar apa sih kayak care atau nolong atau mau berniat baik gitu. Ketemu teman-teman baru juga yang baik-baik. Gitu. Ketemu kuasa-kuasa hukum saya yang semuanya baik-baik, yang pada sayang gitu kan. Jadi banyaklah yang perlu disyukuri. Yang maksudnya dari hal yang buruk yang terjadi ini, aku juga dikasih kenal atau dikasih apa sih kebahagiaan yang lain gitu kan. Nggak semuanya harus buruk dari sana harus dibalas di sana juga kan, nggak kayak gitu. Jadi bisa lah dapat dari tempat lain, dan itu ya kalau kita syukurin itu tuh kita tetap bisa seneng, tetap bisa happy. Kamu tadi bilang kuasa hukum kamu yang begitu care sama kamu kan begitu ya, istilahnya begitu sayang sama kamu. Apa sih bentuk care-nya kuasa hukum kamu tuh ke kamu? Ya maksudnya dari awal saya ditangkep tuh udah ditemenin ya kan, didampingin, terus sampai ke tahap pengadilan pun mereka fight sebegitunya gitu kan. Itu juga baru tahap yang pertama ya kan. Terus sesudah itu mereka juga rutin berkunjung, terus masih mengurusin usaha-usaha hukum yang lain gitu kan. Sampai saat ini juga masih diusahakan gitu. Itu kan care namanya, ya kan, masih peduli sama aku. Betul. Kamu nangis, sempat nangis dulu di dalam? Ya nangis mah sering. Iya, tapi kalau di media, di sosial media gitu ya, kamu tersorotnya kan kayaknya tegar banget tuh. Ya gimana ya, aku tuh kayak nggak mau nangis di depan orang gitu. Jadi kalau misalnya kayak Oh beda sama Bang Gostam. Oh iya. Aku tuh kayak kalau di tempat umum tuh ya udah gitu. Maksudnya kalau emang aku nggak ngerasain rasa emosional yang intens tuh, aku nggak perlu nangis di sana gitu. Jadi ceria aja gitu. Maksudnya orang tuh nggak tahu gitu aku tuh lagi sedih atau gimana. Soalnya aku tuh selalu kayak senyum, friendly sama orang. Nah mungkin itu juga menjadi salah satu alasannya orang pada salah paham ya. Tapi ya udah kalau emang begitu. Oke, pasti pada saat case kamu itu selain ada yang buat kamu senang, orang-orang yang sayang sama kamu, tentunya ada orang-orang yang selalu justru berusaha untuk menjatuhkan kamu. Iya. Kalau kamu ketemu sama mereka, seperti apa sekarang? Rasanya itu seperti apa sekarang? Rasanya ya nggak ada perasaan negatif sih. Kalau yang mau ketemu ya ketemu aja, nggak apa-apa. Kayak salaman ini nggak apa-apa. Mau ngobrol nggak apa-apa juga. Aku tuh nggak dendam, nggak ngerasa benci atau apa sama orang lain tuh sama. Kan banyak nih kayak misalnya orang-orang yang pada saat dipanggil jadi saksi di persidangan kamu begitu ya, memberikan keterangan-keterangan yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu membuat statement-statement yang justru menjatuhkan kamu gitu. Tentu kalau kita nonton tuh kayaknya nggak gini deh ceritanya. Terus pasti ada rasa kesel dong. Apa yang kamu akan lakukan atau mungkin rasanya seperti apa sih pada saat kamu ngelihat itu terjadi? Oh, kalau pada saat waktu itu ya rasanya kayak kok dia ngomongnya gitu ya, gitu aja sih. Tapi ya udah, tapi Dendam nggak? sama sekali mah nggak dendam. Kalau dendam mah enggak. Aku tuh berpikir, oh mereka melakukan kayak gitu tuh pasti ada alasannya. Gitu. Pasti segala macam sesuatu hal yang manusia lakukan tuh pasti ada alasannya. Alasannya itu apa? Kan kita nggak tahu ya kan? Kan kita nggak tahu maksudnya pikiran orang atau gimana. Jadi ya aku berpikirnya begitu aja. Jadi bukan kayak personal ke aku langsung gimana gitu. Jadi, kalau seandainya ketemu dengan mereka? Ya ngobrol aja kayak gini. Kayak ngobrol sama Bisa, abang. tapi kamu bisa begitu? Bisa. Masa? Sekalipun mereka
pernah menjatuhkan kamu gitu? Ya itu di masa lalu. Oh, Mereka punya alasan sendiri dan itu juga alasan yang saya nggak perlu tahu gitu. Jadi ya kalau misalnya sekarang kan maksudnya ya udah kalau kita ketemu hari ini ya hari yang baru ya udah gitu. Kita mulai dari nol aja. Kalian mau ngobrol nggak apa-apa. Aku mah nggak ada perasaan yang negatif gitu ke orang. oke, gua mau masuk ke hal yang paling spesifik. Kalau tadi kan orang-orang yang memberikan keterangan yang tidak sesuai, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu. Gua akan coba masuk ke seseorang yang paling spesifik, yaitu Om Darmawan Salihin. Oke. Menurut kamu seperti apa dia? Em, Oke, kalau Om Darmawan ya maksudnya apa yang dia lakukan ke aku itu pasti juga again ada alasannya ya kan. Nah alasannya itu apa kan aku nggak tahu. Pada saat itu dia berbuat seperti itu atau mungkin karena alasannya itu A atau alasannya itu B kan aku nggak tahu ya. Pokoknya em, aku ngerti kalau dia itu sedih gitu kan kalau Mina meninggal. Tapi ya maksudnya alasannya itu terlepas dari itu alasannya dia berbuat apa yang dia berbuat ke aku itu kan aku nggak paham dan aku juga nggak perlu tahu gitu kenapa. Jadi ya udah terima aja kalau dia mau ngapain gitu kan. Tapi pengen kamu kayak misalnya ketemu sama Om Darmawan gitu ya. Om nggak gini loh ceritanya, kamu coba untuk Oh enggak. menjabarkan lagi. Maupun itu Om Darmawan atau siapapun gitu. Kalau ada orang yang ngomongin kasus aku dan mencoba untuk aku untuk menjelaskan apa yang terjadi gimana-gimana, aku kayaknya udah Kenapa nggak mau coba? ya maksudnya buat apa gitu kan semua apa ke pendapat soal aku itu kan semua ada di dalam hati. Jadi aku nggak akan berusaha untuk merubah hati orang atau merubah pikiran orang. Jadi kalau emang mereka mau berpikir seperti itu ya udah terserah. Kalau mereka nggak suka sama aku, dunia ini besar kok. Kamu bisa di sana, aku bisa di sini. Kita nggak perlu ketemu. Jadi masalahnya apa? Jadi ya udah biarin aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Nggak perlu dibikin ribet. Oke. Terus lebih spesifik lagi, satu orang. Deddy Corbuzier. Oke. Dia sempat membuat satu statement yang cukup pada saat itu mengundang kontroversi. Dia bilang bahwa Jessica tidak di Celticus. Dan Celticus tuh nggak ada. Dan katanya dia sudah research. Ada yang mau kamu sampaikan nggak ke dia? Apa ya disampaikan ya? Apalagi yang mau disampaikan? Soalnya kan emang ada itu Selti. Memang saya tinggal di situ selama 120 hari. Berarti dia bohong ya? Ya intinya ya itu. Karena emang ada. Emang ada ya? Iya. Jadi ya udah nggak perlu diomongin lagi, emang udah ada. Kalau misalnya beliau nggak percaya ya terserah. Pengen ketemu sama dia? Pengen ketemu, kalau mau ketemu siapa aja sih aku kepengen aja. Oh. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang kayak oh nggak mau ketemu atau gimana. Udah santai aja. Santai aja ya. Memang hebat loh ini orang bisa, kamu tuh bisa stabil dengan apa namanya ya, yang sudah bertahun-tahun kamu dalam tekanan, tapi kamu tuh bisa menjaga mental sedemikian rupa gitu. Nah, ada satu orang yang sebenarnya aku mau nanya ini, Hani. Masih pernah ketemu nggak sama dia? Enggak. Sejak kejadian itu udah nggak pernah ketemu. Apa sih persepsi kamu tentang Hani pada saat case kamu itu? Dia kan memberikan keterangan-keterangan yang justru memberatkan kamu lah pada saat itu kan. Menurut kamu seperti apa? Ya lagi tuh pasti ada alasannya kenapa dia berbuat kayak gitu. Apa alasannya kira-kira? Nggak tahu. Abang bisa tanya. Aku Tapi nggak kamu tahu. deket banget emang sama Hani? Enggak, jadi waktu itu tuh cuma teman kuliah aja. Jadi emang karena satu kampus gitu. Jadi kalau ketemu ya hai gitu. Kalau lagi ngumpul-ngumpul orang Indonesia bareng-bareng kita pergi. Tapi kalau kayak deket banget mah enggak. Terus kan lagian kita beda negara kan. Jadi mau sedekat gimana sih kalau beda negara? Kan maksudnya setelah lulus kan mereka pulang ke Indonesia kan saya menetap di sana. Oh, jadi nggak ada. Kamu bukan karena bestie banget gitu? Enggak sih. Oh, oke. Belum pernah sama sekali komunikasi lagi. Dia ada nggak sih Enggak. setelah kamu di dalam, setelah dia memberikan keterangan yang memberatkan kamu, ada nggak dia kayak nyamperin kamu, sorry ya Jess, aku ngasih keterangan ini. Pokoknya terakhir itu aku lihat Hani itu waktu di pengadilan dia bersaksi itu udah setelah itu udah sama sekali nggak ketemu, nggak ngeliat, nggak kontak, pokoknya sama sekali nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan conversation sama sekali gitu. Sama sekali nggak ada. Sama sekali. Oke, kita sebenarnya bukan untuk mengungkit-ungkit ya. Gue nggak mau mengungkit-ungkit. Tapi kan kamu pasti punya analisa tersendiri gitu. Analisa pada saat itu akhirnya Mirna harus meninggal dunia kan gitu kan. Kamu ada analisa nggak sih terhadap
case ini Mirna sebenarnya meninggalnya kenapa sih gitu? Nggak ada sih. Ya emang kalau memang sudah waktunya ya itu aja sih aku mikirnya gitu. Cuman kalau kayak berspekulasi yang aneh-aneh itu juga buat apa? Pasti kan ada perakiraan gitu kan. Aduh, apa ya? Karena apa ya gitu. Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Misalnya kayak, oh jangan-jangan dia GERD lagi, asam lambung yang berlebihan akhirnya kalau dia minum kopi gitu. Nggak ada nggak apa ya, prediksi atau analisa yang kamu apa namanya lakukan di dalam pikiran kamu sehingga itu terjadi? Em, nggak ada ya, cuman kan ya misalnya kayak aku dengar pendapat-pendapat orang gitu kan, oh mungkin ini, mungkin karena itu, terus aku cuman ya oh ya kali mungkin gitu aja. Cuman ya mau ngomong apa? Memang sebelumnya kamu sama si Mirna deket banget ya? Enggak, sama aja. Jadi cuman teman kuliah, satu kampus, tapi beda jurusan. Jadi kalau ketemu tuh kayak lagi di tempat lounge-nya, Oh bukan tempat-tempat bestie orang-orang gitu, belajar. bukan? Enggak bestie. Ceritanya sahabat gitu. Enggak, kan dia ambil jurusan communication, aku ambilnya multimedia. Jadi, tapi kan karena kita satu kampus dan karena kita orang Indonesia di negara orang gitu kan, jadi maksudnya dulu kan masih asing banget ya buat kita kan. Jadi ya kadang-kadang kalau ngumpul ketemu jadi kenal gitu aja sih. Oke. Nah sekarang kan proses hukum sedang bergulir nih menuju ke apa saat ini PK ini kuasa hukum kamu lah yang nanti akan menjawab. Tapi ujungnya tentu kamu ingin agar permohonan PK kamu ini diterima, pasti kan begitu kan? Sekarang aku mau nanya, kalau seandainya kita berandai-andai ya, hasil dari PK tersebut tidak sesuai dengan harapan, apa yang akan kamu lakukan dan mungkin apa yang akan kamu pikirkan pada saat itu? Sebenarnya aku tuh nggak mau untuk bikin rencana kalau PK-nya diterima atau ditolak. Jadi dua-duanya itu aku tuh belum ada rencana. Jadi pokoknya kalau misalnya itu sesuatu pada hari itu terjadi gitu, baru nanti aku tuh mikir gimana ya gitu. Tapi kalau kayak bikin planning yang untuk panjang gitu, kalau misalnya diterima gimana atau ditolak gimana, itu aku terus terang belum ada. Belum ada sama sekali. Belum. Jadi aku benar-benar cuma kayak jalanin hari ini aja. Terus kalau seandainya harapan kamu tidak sesuai, apa yang akan kamu rasakan? Kebayang nggak? Sebenarnya banyak ya, sudah banyak terjadi di masa lalu harapan tidak sesuai ya kan. Jadi ya maksudnya di mana-mana tuh kita selalu harus 50-50 gitu, harus siap kalau misalnya terjadi yang buruk atau misalnya siap juga untuk terjadi yang baik. Jadi konsepnya harus jalanin gitu aja, apapun itu. Oke. Ini ada sebenarnya pertanyaan yang menarik dan menggelitik sebenarnya ke gua dan teman-teman ya. Kan pada saat kamu kan sekarang berarti statusnya PB ya? Iya. Ya kan bebas bersyarat ya. Kan ada nggak sih kayak surat pernyataan yang kamu kayak tanda tanganin berjanji tidak akan mengulangi apa segala macam, ada nggak? Ada, semacam itu ada. Pokoknya ya selama masa PB ini ya pokoknya intinya tidak boleh melakukan tindakan kriminal, itu aja sih. Dan harus wajib lapor pada waktunya, itu aja. Di dalam poin itu kamu ada nggak kayak seolah-olah pernyataan yang kamu harus mengakui kesalahan yang udah pernah kamu lakukan gitu, ada nggak di dalam surat pernyataan itu? Kayaknya nggak ada ya. Cuman saya itu waktu itu pernah dibilang di hari saya bebas, maksudnya aku tuh dikasih tahu kamu jangan ngomong secara publik gitu kalau kamu tuh pokoknya nggak boleh membela diri, itu aja intinya begitu. Oh. Biar pengacara aja yang Ya yang penting tujuannya bebas dulu lah yang ya. penting tujuannya bebas hirup dulu. udara Maksudnya bebas mereka ya. kan niatnya juga baik, maksudnya nggak mau aku tuh sampai kenapa-kenapa Ya, gitu kan. intinya semua pihak membantu kamu bagaimana caranya kamu itu mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Iya, tadi, intinya kan begitu. gitu. Pokoknya yang terbaik maunya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi satu kekhawatiran kemarin pada saat kamu PB, kekhawatiran kita secara pribadi ya, bahwa kamu pada saat PB itu kan pasti akan ada menandatangani mengakui, lalu berjanji tidak akan mengulangi dan sebagainya kan begitu. Nah ini bagaimana kalau bahan ini akhirnya sementara kita tahu sekian tahun kamu itu nggak pernah mau apa namanya, kamu menyatakan kamu tidak pernah melakukan itu. Satu perbuatan yang dituduhkan ke kamu yang kamu selalu bilang enggak.
berubah karena PB dan bagaimana PK kamu untuk selanjutnya dengan pernyataan itu kan itu sebenarnya. Ya makanya saya itu intinya nggak boleh kayak berucap apa-apa. Intinya sih itu aja. Makanya kan aku bilang selama proses PK ini berjalan, aku tuh kayak low profile aja gitu. Kalem aja gitu. Iya diem, maksudnya ya, bukan diem sih, kayak maksudnya ya jangan sampai terjadi apa-apa lah gitu aja. Harus banyak antisipasi. Oke, kepikiran nggak kamu kayak misalnya nanti setelah habis PK, mau ke Australia lagi lah, Belum kepikiran. rencana? Belum ada rencana kan aku bilang. Pokoknya sampai hari itu diputuskan baru aku berpikir. Kan nggak tahu nanti kan mungkin keadaan bisa berubah ya kan pada saat nanti hasilnya keluar. Mungkin ada perubahan di hidup aku atau mungkin maksudnya sampai sekarang tuh aku tuh masih kayak masih ngeblank gitu beneran. Jadi Iya. cuma jalan begitu Jalan aja? aja begitu aja. Nggak ada rencana apa gitu? Belum, karena aku tuh nggak mau yang nanti kalau gue terlalu berharap nanti kecewa gitu. Jadi jalanin aja udah. Cuma nanti kalau udah saatnya waktunya baru tuh pengen ini baru gitu. Selama kamu di dalam tuh kamu ada nggak kayak nulis diary apa? Ada sih diary? kalau Oh, nulis ada. mah iya. Apa isinya apa aja? Isinya ya macam-macam. Curahan hati, Ya kebanyakan gitu. Ya intinya begitu. macam-macam yang perlu teman-teman tahu di sini apa kira-kira? Dari diary Nggak itu. ada yang spesial sih ya, maksudnya kayak berhubung kayak gimana ya, kan buat media untuk mengeluarkan unek-unek aja sih. Udah sih intinya itu. Kan kita nggak perlu unek-unek sama orang ya kan, takutnya nanti malah diomongin atau apa. Jadi Iya, iya. mau ketemu sama orang yang kita percaya pun nggak bisa karena di penjara gitu kan. Jadi ya udah ditulis. Tapi setelah gitu sih mah bantu, jadi lega gitu. Nah, waktu kamu kan setelah kamu keluar dan sampai hari ini lah. Kan pasti pada saat kamu di dalam itu banyak hal-hal yang belum pernah kamu lakukan gitu ya, yang tidak kamu lakukan dan kamu kangen banget. Apa yang pengen kamu lakukan untuk yang belum tercapai pada saat kamu di dalam? Misalnya makan sesuatu hal apa gitu yang Iya, enak. kebanyakan sih makan, terus mandi air anget, terus apa ya, tidur di ranjang gitu kan, terus apa ya, ya gitulah hal-hal yang Apa makanan yang belum hal kamu kecil. makan apa? Kayaknya udah semua deh. Oh, udah Kayaknya udah semua. semua. Aku udah 5 bulan bebas bang. Oh iya, dia cerita katanya pengen ke mana? Pantai ya? Oh iya, iya nanti ya suatu saat kita ke pantai. Belum sempet kalau yang itu. Oh, emang seneng ke pantai seneng. Iya. Oh, ya udah nanti kita atur jadwal, ntar kita ke pantai. Ya bang ya. Kita ke pantai mana kayak Bali, Lombok atau kemana. Oke. Kalau ke mall udah sering lah ya. Ke mall udah. Belanja shopping udah shopping. Shopping ya. Bali, ayo. Shopping biasa kan gitu kalau perempuan kan gitu, make up apa, belanja shopping. Ada perbedaan nggak pada saat kamu di dalam sebelum kamu masuk, sesudah kamu masuk, terus keluar ini kan teknologi berkembang begitu pesat nih, Iya. gitu kan? Iya. Mungkin zaman dulu belum ada itu yang namanya AI itu kan nggak ada. Terus Iya. kamu tiba-tiba keluar, loh kok begini banget nih teknologi, handphone kok udah jadi begini Iya. bentuknya, nggak ada nggak? rasanya? Iyalah, pasti itu bingung gitu kan awalnya pakai handphone caranya tuh gimana nyariin tombolnya udah nggak ada. Dulu ada tombol di tengah, sekarang nggak ada gitu kan. Terus nyari-nyari tombol. Terus ya gitu ya banyak kayak yang sekarang yang udah pakai muka gini udah bisa kebuka. Pokoknya banyak yang kayak canggih-canggih gitu. Terus kayak apa sih kayak online shopping gitu-gitu. Iya kan Maksudnya dulu banyak belum yang ada baru. kan? Iya dulu zaman dulu banget mah ada, cuman mungkin nggak segampang sekarang ya kayak pakai aplikasi. Itu kan aplikasi kan. Kalau dulu kan kita harus ke websitenya atau gimana. Terus perubahan harga gitu, misalnya harga dulu kamu beli baju kayaknya harganya sekian, kok sekarang harganya jadi sekian gitu, ada nggak? Iya sih kalau itu juga. Cuman kan kalau itu kan kalau harga kan kayaknya bukan sesuatu yang baru ya kalau menurut aku. Tapi kalau kayak teknologi gitu iya baru. Ih, jadi kayak Aku katro tuh gitu pengen ya. main yang itu, yang kayak apa sih kacamata virtual itu. Kemarin cari-cari di tempat main Oh. yang kayak arcade gitu nggak ketemu. Oh, kamu udah tahu ada itu, ada apa Iya, udah virtual tahu. reality, Iya, VR, iya, VR. iya itu. Pengen main itu.
Apa yang pengen kamu mainkan lewat VR itu gitu? Nggak tahu, pengen aja cobain, belum pernah soalnya. Oh Cuma gitu. pas nonton YouTube, ih kayak kok kayaknya seru ya main gituan gitu. Iya. Apalagi terus apa lagi? Udah sih ya kepikiran gitu doang. Oh, luar biasa ya. Kalau kayak misalnya harga-harga makanan di luar, kayaknya dulu makanan ini harganya nggak segitu deh, gitu. Misalnya gitu. Ada nggak? Enggak sih kalau Misalnya, kok sekarang jadi kecil banget gitu, nggak ada? Ya, ya kan dulu mau gede, ada sekarang kok jadi kecil banget, ada nggak? Gitu. Em, nggak perhatiin ya, malah anehnya kemarin tuh seneng banget kan ke supermarket pertama kali. Ke mana ya? Tuh bareng sama Kak Eli itu seneng banget itu. Oh ya? Iya, ke supermarket pertama kali Heeh. itu seneng banget. Senengnya kenapa? Apa perubahannya? Perubahannya apa yang kamu Perubahannya tuh kayak rasakan? banyak yang bisa dijajanin, banyak macem. Lah dulu kan juga banyak yang bisa dijajanin. Maksudnya kan kalau dulu tuh kan waktu di lapas kan terbatas ya kan. Oh, Jadi cuman ada ini gitu. Tapi kalau pergi ke tempat supermarket kan kayaknya wow gitu. Seneng banget. oh gitu ya. Apa kamu pada saat misalnya ya, sekarang kan ada apa pesan makanan online. Iya, Udah cobain? udah. Waktu di lapas, Nggak di rumah lah, cobainnya di rumah. cobainnya di rumah Di dong. rumah, Ya. ya. Pernah kamu cobain pada saat itu abangnya kan datang nih, abang-abangnya nih. Mbak, ini makanan gitu. Iya. Kaget nggak dia? Nggak, bukan Mbak aku Jess- yang terima kalau kayak gitu. Oh, nggak kamu langsung terima. Bukan aku yang terima. Oke, oke, oke. Terus siapa yang terima biasanya? Papa atau mama di rumah. Oh, berarti kamu stay sama papa mama. Iya, Gimana, papa mama sekarang gimana? sehat, mereka baik-baik aja. Pasti dia ada kekhawatiran dong kalau Oh iya, Jessica pasti. keluar sendiri. Iya. Kamu jangan ngopi ya, gitu kan. Misalnya kan. Kamu jangan keluar sama temen ya. Kamu jangan ada nggak? Bahasanya nggak kayak gitu Oh sih. nggak. Gimana? Coba. Cuman kayak yang mau kemana gitu, sama siapa, oh ya gitu-gitu aja. Kayak ya udah hati-hati gitu. Tapi aku juga menjaga ya, karena kan aku tahu juga mereka kan khawatir banget ya kan. Jadi aku juga ya menjaga, maksudnya kayak cuman keluar kalau misalnya bener-bener perlu atau aku mau kemana gitu. Jadi menjaga perasaan mereka juga gitu, karena aku tahu mereka pasti kayak paranoid. Iya, pasti. Iya. Trauma kan. Nah, jadi saat ini kan kamu sudah akhirnya masuk ke sosial media dan lain-lain gitu. Lebih banyak lagi orang yang akhirnya kenal sama kamu. Kamu pengennya sebenarnya netizen ini mandang kamu seperti apa sih? Nggak ada kepengennya. Pokoknya aku tuh kan nggak mau meluruskan pendapat orang atau membengkokkan pendapat orang. Kalau mereka berpikir aku begitu ya udah gitu. Aku mah nggak gimana-gimana. Kamu nggak berharap gitu semuanya, kalian persepsinya harus berubah sama aku gitu. Enggak, sama sekali nggak ada kepikiran begitu. Sama sekali. Pokoknya ya udah, aku mau upload ini. Kalau mereka sebel ya udah, kalau mereka suka ya udah. Maksudnya nggak ada yang ya, Enak banget jadi orang begitu ya, nggak ada dendam, nggak ada keselnya, terus biarin aja gitu. biarin aja. Orang mau ngomong apa terserah dia. Terserah dia. Mulut-mulut dia terserah. Wah, masuk surga orang begini. Enggak, bukan begitu Bang. Ya iya Maksudnya dong. kayak- Kita kan biasa kayak aku sendiri gitu ya sama orang, kadang-kadang harusnya dia nggak gitu deh pikirannya. Kita berusaha untuk menjelaskan, berusaha untuk membuka pikirannya gitu. Ya Tapi mungkin kalau dalam hal yang seharusnya dibuka pikirannya karena mereka mungkin kurang informasi, iya. Tapi kalau dalam konteks kasus aku atau cara mereka memandang aku, itu aku rasa nggak perlu. Cuman kalau dalam konteks yang lain, pasti ada lah yang dibutuhkan hal kayak gitu. oke. Kira-kira nih, dari akhirnya kamu hari ini bisa menghirup udara bebas di luar. Ini kan nggak lepas dari peran-peran orang-orang hebat lah. Pengacara kamu, siapapun lah gitu. Ada nggak yang kamu mau sampaikan ke mereka? Oh iya, sampaikan ya pasti terima kasih selama ini sudah nemenin, sudah mendampingi, udah care, udah sering menjenguk, sampai saya bebas pun juga maksudnya masih seperti keluarga gitu dengan saya. Terima kasih, itu aja. Saya maksudnya kayak nggak tahu mau gimana caranya membalas gitu. Jadi ya terima kasih. Ada nggak orang-orang tertentu yang pada saat kamu di dalam membela kamu dan paling tidak bisa kamu lupakan? Kalau itu ya pastinya kuasa hukum aku ya, kuasa hukum aku. Jadi satu tim itu semuanya aku tahu bekerja keras sepenuh tenaga untuk
bantu aku. Jadi ya itu, terima kasih banget. Dan sekarang kuasa hukum kamu salah satunya sudah menjadi wakil menteri koordinator, Ya. ya kan? Wamenko, Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan. Ada yang mau kamu sampaikan nggak ke Bang Oto? Buat Om Oto, selamat atas jabatan barunya. Semoga ya menjadi lebih baik lagi untuk masa depan. Terima kasih untuk selama ini. Itu aja. Terus ada nggak yang mau kamu sampaikan ke Darmawan Salihin? Om Salihin ya semoga Om sehat. Yang di masa lalu, apapun itu perasaan Om di masa lalu, ya aku nggak tahu ya, maksudnya nggak bisa merubah itu juga, nggak akan berusaha merubah itu. Tapi ya aku berharap yang terbaik juga datang untuk Om, itu aja. Tapi suatu saat kamu berharap nggak mau ketemu sama... Kalau memang ada jodoh untuk bertemu, aku nggak nolak. Siap ya? Lalu selanjutnya yang terakhir nih, yang sebenarnya yang penasaran juga. Krisna Murti. Oke. Ada nggak yang mau kamu sampaikan ke beliau? Udah lama nggak dengar kabarnya, Bapak. Semoga sehat. Saya sudah bebas. Itu aja. Udah bintang 2 dia? Bintang 2. Udah bintang 2. Ya selamat lah kalau gitu. Pengen ketemu juga? Enggak? Sebenarnya kalau ditanya kepengen tuh pertanyaan yang aneh gitu Bang. Kalau misalnya emang ada jodoh kita untuk bertemu, aku nggak masalah. Tapi kalau kayak aku merasa kepengen Sengaja-ngaja gitu, pengen ketemu gitu itu enggak? Nggak mau ketemu? Bukannya nggak mau, gimana sih? Maksudnya kalau emang harus bertemu, kita dipersatukan untuk ketemu dalam satu tempat, itu aku nggak masalah. Cuman aku tuh nggak akan kayak ngejar-ngejar, Pak mau ketemu saya nggak gitu kan, nggak kayak gitu juga. Oh. Jadi aku tuh ada rencana pengen gitu ngundang Om Darmawan, ngundang KM, ngundang kamu bertiga gitu kan. Kita dudukin bareng, kita main Uno. Uno? Tau kan? Uno yang kayak mana sih? Kartu Kartu nggak Uno bisa itu. main Uno. Nggak Main apa-apa, Ludo nanti aja main Ludo. Ludo. Nah, Ludo seru. Iya, Ya. Ludo tuh seru tuh. Karena apa namanya? Kayaknya seru tuh. Kalau kita main Ludo berempat, ada kamu, ada Om Darmawan, ada KM. Iya. Seru ya? Seru. Kebayang nggak itu? Kebayang. Kalau kita main kira-kira yang menang siapa? Aku lah yang menang. Soalnya di lapas aku suka main Ludo. Oh gitu ya? Iya. Iya. Pakai papan gitu. Kamu di dalam ada bikin itu nggak sih kayak kerajinan tangan gitu? Ada. Ada bawa? Enggak lah, enggak ada. Apa bikin apa? Dulu mah sukanya ngerajut ya. Karena kan emang nggak ngapa-ngapain kan kalau di dalam gitu. Wah, kalau kamu merajut, kamu titipkan satu, aku kirim ke Kirim ke Om Darmawan sama ini, sama KM. Ya, enggak lah, nggak usah. Nggak usah ya? Ya hadiah loh. Iya, tapi kan nggak pede kalau rajutannya nggak rapi. Dia bilang, ini Jessica ngerajut apa kayak gini gitu, gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan untuk dipakai buat Iya. mereka. Enggak lah, itu Harus para belajar perempuan. menghargai orang kan. Iya. Oke, thank you Jessica Makasih. udah di press conference. Makasih udah undang